Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekonomi moneter dengan dosen pengampu yaitu Ibu Alifah Rohmah, idealis SE MSc. Kami di sini dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang the money supply atau jumlah uang beredar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Surya Dewi Ningsih, NIM 16, dan teman saya Alifia Safira, NIM 11, dan Linda Maulina, NIM 14. Di sini saya akan menjelaskan pengertian uang beredar menurut para ahli, yaitu yang pertama, menurut Iskandar Putong. Uang beredar adalah keseluruhan jumlah uang yang dikeluarkan secara resmi baik oleh bank sentral berupa uang kartal maupun uang giral dan uang kuasi. Yang kedua yaitu menurut Sadono Sukirno, uang beredar adalah semua jenis uang yang berada di perekonomian, yaitu adalah jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Jenis-jenis uang beredar. Jenis-jenis uang beredar ada dua, yaitu yang pertama adalah uang beredar dalam arti sempit. Yang kedua adalah uang beredar dalam arti luas. Uang beredar dalam arti sempit yaitu kewajiban sistem moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal dan uang giral. Contoh dari uang kartal yaitu uang kertas dan uang logam. Sedangkan contoh dari uang giral yaitu transfer dan rekening giro. Uang beredar dalam arti luas yaitu kewajiban moneter terhadap sektor swasta domestik yang terdiri dari uang kartal, uang giro, dan uang kuasi. Selanjutnya ada perhitungan jumlah uang beredar. Perhitungan jumlah uang beredar ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung jumlah uang beredar. Yang pertama, yakni pendekatan transaksi atau transactional approach, dan yang kedua, pendekatan likuiditas atau liquidity approach. Pendekatan transaksional atau transactional approach, pendekatan ini memandang bahwa jumlah uang beredar yang dihitung adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk keperluan transaksi. Pendekatan ini menghitung jumlah uang yang beredar dalam arti sempit atau M1. Yang kedua ada pendekatan likuiditas atau liquidity approach. Sesuai pendekatan ini, jumlah uang beredar didefinisikan sebagai jumlah uang untuk kebutuhan transaksi ditambah uang kuasi atau quasi money. Hal ini dilandasi pertimbangan bahwa sekalipun uang kuasi merupakan aset finansial yang kurang likuid dibanding uang kertas, uang logam, dan uang rekening giro, tetapi sangat mudah diubah menjadi uang yang dapat digunakan untuk keperluan transaksi. Pendekatan ini menghitung jumlah uang beredar dalam arti luas yang dikenal dengan M2 yang terjadi dari M1 ditambah uang kuasi. Mekanisme penciptaan uang. Ada tiga pelaku utama terhadap penciptaan uang. Yang pertama, otoritas moneter. Yang kedua, bank umum. Yang ketiga, masyarakat atau sektor swasta domestik. Ketiga pelaku tersebut saling bersinergi sehingga demand dan supply berada pada keseimbangan yang diinginkan, di mana otoritas moneter sebagai pencetak uang kartal, bank umum sebagai pencipta uang giral dan kuasi, sektor swasta domestik sebagai pengguna daripada uang yang diciptakan otoritas moneter dan bank umum. Otoritas moneter dalam hal ini disebut dengan bank sentral sebagai lembaga independen mengatur peredaran uang yang dicetaknya. Hanya pada bank sentral, uang kartal diciptakan yang nantinya uang tersebut didistribusikan ke bank umum dalam bentuk uang kartal.
oleh Bank Umum diubah lagi bentuk uang kartal tersebut menjadi uang giral yang berbentuk tabungan giro dan saving deposit. Uang tersebut yang nantinya akan disalurkan ke sektor swasta domestik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi jumlah uang beredar. Yang pertama, kebijakan bank sentral berupa hak otonom dan kebijakan moneter yang meliputi politik diskontro, politik pasar terbuka, politik kas rasio, politik kredit selektif yang mencetak uang kartal. Yang kedua, kebijakan pemerintah melalui Menteri Keuangan untuk mencetak uang logam dan uang kertas dengan nominal kecil. Yang ketiga, Bank Umum yang mencetak uang giral melalui pembelian saham dan surat berharga. Yang keempat, tingkat pendapatan masyarakat. Yang kelima, tingkat suku bunga. Yang keenam, selera konsumen terhadap suatu barang. Semakin tinggi selera konsumen, maka semakin tinggi pula harga barang tersebut dan semakin tinggi pula jumlah uang yang beredar. Begitupun sebaliknya. Yang ketujuh, harga barang. Dan yang terakhir, kebijakan kredit dari pemerintah. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.